Pemirsa, Lebaran identik dengan hari yang fitri. Setelah berpuasa sebulan lamanya, Idul Fitri menjadi hari kemenangan. Lalu bagaimana kita merayakan Idul Fitri dengan baik dan benar? Sudah bersama kami ada Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Hari Idul Fitri Pak, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Baik, Pak Ustadz, ini Ya, Hari Raya Idul Fitri identik dengan makanan aneka rupa. Lalu bagaimana ya, kita bisa menikmati sajian tanpa ada rasa khawatir terkena berbagai penyakit seperti kolesterol, asam urat, dan juga penyakit lainnya? iya. Sebenarnya kalau yang dianjurkan dalam Islam itu adalah makanan-makanan yang halal dan thayyib ya. Dari bagaimana makanan tersebut halal yang tidak diharamkan. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim makanya daging babi, makannya darah dan sebagainya itu dilarang oleh Islam. Jadi makanan-makanan yang halal aja. Makanan yang halal aja itu pada waktu menyembelih, cara menyembelihnya bagaimana yang baik menurut syariat itu juga ditata. Nah, yang harus kita ketahui bahwa kalau bagaimana makanan itu tidak takut bagi kolesterol, sebenarnya bukan makanan yang halal yang thayyib itu menjadikan masalah penyakit, insya Allah sebenarnya bukan, tetapi orangnya itu sendiri yang memang dia bisa menjadi terkena kolesterol. Yang umpamanya seseorang yang sudah terkena kolesterol ya jangan makan makanan yang banyak santan, jangan makan umpamanya daging yang banyak lemaknya, itu harus dikurangi. Orang yang kena kolesterol makannya pisau, usus, kan gitu babat. Nah itu jangan ya. Tapi bagaimana kolesterol itu bisa muncul pada seseorang? Insya Allah itu disebabkan karena sifat manusia itu sendiri. Sifat yang bagaimana? Kalau dalam Quran diceritakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, kolesterol itu disebabkan dari perbuatan-perbuatan seorang manusia yang kaku biasanya. Kalau punya prinsip kaku. Kalau punya prinsip kaku. Jadi kalau dia kaku dalam berprinsip, insya Allah akan gampang sekali terkena kolesterol. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Karena akhlak ini jarang sekali orang itu memahami. Bagaimana Rasulullah itu kalau punya pendirian itu tidak kaku. Biasa saja dengan orang, dengan sahabat-sahabat beliau, itu biasa aja, tidak kaku. Kita saat ini kan kaku, kalau punya prinsip maunya begini. Kalau punya istri maunya begini, istri suruh ngikut kita. Kalau sama suami harus ngikut. Nah, di sini kolesterol akan muncul. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, makan makanan yang penuh dengan santan, makan yang penuh dengan daging-dagingan yang berlemak. Nah, itu akan mempercepat proses kolesterol atau lemak jahat itu ada di tubuh. Nah, itu kalau bisa jangan sampai. Belajar dari situ. Sebenarnya Islam mengajarkan sesuatu yang baik. Dari makanan yang halal dan thayyib, dan juga akhlak kita harus kita sadari. Kalau umpamanya sudah ada kolesterol, ada gula, ya jauhi. Nah, tapi bagaimana bisa sembuh dari kolesterol? Nah, disinilah yang harus kita pelajari dari akhlak Rasul. Bagaimana kita tidak kaku di dalam kehidupan sehari-hari dengan istri, dengan suami, dengan orang tua. Itu jangan kaku. Kalau punya prinsip, dengerin. Siapa tahu prinsip orang lain itu lebih baik daripada prinsip-prinsip kita. Jadi, siapa tahu orang lain itu malah lebih tahu banyak agamanya daripada kita. Nah, ini harus kita dengarkan. Sehingga itu menjadikan suatu kelenjar yang ada di hati itu tidak rusak. Nah, kalau udah rusak, dia pengatur kolesterolnya rusak, sehingga kolesterol dalam darah itu akan muncul di laboratorium. Kalau makannya di restoran, nggak usah takut kolesterol. Karena di restoran tidak ada alat untuk ngecek kolesterol. Tapi intinya adalah jauhi kolesterol, jauhi gula. Kalau sudah kena gula, makan nasinya ya jangan nasi putih, nasinya ganti nasi merah. Insya Allah seperti itu, Mbak Syafa. Apakah benar bahwa makanan yang dikonsumsi ini bisa mempengaruhi perilaku manusia? Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Iya, sebenarnya perilaku manusia itu sendiri adalah dari genetika. Jadi kalau seorang sekarang itu galak namanya, itu bukan karena dia makannya itu ular, terus makin daging harimau. Enggak juga.
karena itu dari genetika. Jadi dia genetika dari ayahnya atau ibunya yang galak, atau dari kakek neneknya yang memang punya typical temperamen. Walaupun dia itu makan dagingnya sangat berkurang, dia makannya banyak sayur, yang namanya kalau dia galak, dia akan galak. Insya Allah pasti seperti itu. Tapi memang kalau makanan-makanan yang memang tidak baik, umpamanya tidak halal, itu akan mempengaruhi sebenarnya dari sisi perilakunya menjadi lebih kelihatan menyimpang. Lebih dari kelihatan menyimpang. Nggak usah yang makanan yang yang tidak baik, yang tidak halal, atau yang diharamkan yang dimakan. Seseorang yang bergaul dengan orang yang tidak baik pun dia akan belok. Baik. Dia bergaul dengan orang yang sukanya berantem, dia pasti akan menjadi ikut tukang berantem. Orang yang sekitarnya omongannya kasar, dia akan kasar. Makanan memang tidak berpengaruh nomor satu, tetapi dia akan mendukung. Sehingga kondisi yang seperti itu harus kita ketahui, bagaimanapun juga kalau yang kita makan itu adalah makanan yang ya halal, ya insya Allah mudah-mudahan itu tidak menjadikan kita itu berbuat tidak baik. Karena apa? Banyak kok saudara-saudara kita yang makanan halal, tapi toyetnya Allahu alam ya, nggak ngerti, tetapi dia juga masih menipu, dia juga masih korupsi, dia juga masih kasar. Nah, disinilah sebenarnya yang harus kita ketahui bahwa makanan memang tidak secara langsung itu mempengaruhi sifat manusia, tetapi genetik yang mempengaruhi langsung sifat manusia dari keturunannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran bahwa jangan menyalahkan makanan kalau makanan itu sudah halal, sudah thayyib, tetapi harus kita rubah perilaku kita. Baik. Seorang keluarga yang baik, umpamanya, keluarga kelihatan baik. Tapi kalau pada waktu dikupas di keluarga tersebut, nggak taunya suaminya emosional. Padahal dia keluarga di mana cara mencari rezeki yang halal, yang thayyib. Tetapi kenapa suaminya emosional? Baik. Kenapa anaknya emosional? Nah, karena genetik. Ya, seperti itu. Jadi kita juga belajar bahwa kalau makanan itu yang halal, kalau makanan itu thayyib, jangan kita salahkan. Kalau kita salahkan, berarti kita menyalahkan Allah Ta'ala sudah memberikan makanan kepada kita. Ya. Begitu Mbak Syafal. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Danu sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Semoga sehat selalu dan selamat berlebaran bersama keluarga.